Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok E4 ingin membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan polemik Indonesia pada saat ini. Materi yang akan dibahas pada pemaparan PowerPoint kali ini adalah sejarah singkat dari Indonesia itu sendiri, lalu ada informasi umum dan pemerintahan yang sekarang, lalu pembangunan ekonomi dan permasalahan negara saat ini. Sebelum masuk ke materi, persilahkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, Muhammad Gandhi Surya Falsafa. Perkenalkan, saya Nyoman Supasa Amanda. Lanjut, perkenalkan saya sendiri Jeffrey Hadiah Stajib. Perkenalkan, saya Afif Jenderal Purbaya. Dan saya Abel Muhammad Abdillah. Oke, lanjut langsung ke materi yang pertama. A Brief History of Indonesia. Di sini saya membagi sejarah Indonesia secara singkat menjadi 4 fase peristiwa. Yang pertama adalah prakolonial, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada abad keempat sampai abad ke-16, mulai dari Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, serta Kerajaan Sunda. Lalu dilanjut oleh kerajaan atau kesultanan Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan Mataram, Kesultanan Goa dan Gorontalo. Kemudian ada Kesultanan Demak yang dulunya adalah bagian dari Majapahit. Lalu ke fase kolonial, datangnya bangsa Portugis dan Spanyol yang berawal dari perjanjian Saragossa dan Tordesillas untuk menguasai pasar rempah-rempah di dunia. Lalu disusul oleh Belanda dengan VOC-nya yang menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Walaupun ada banyak argumen baru yang mengatakan bahwa penjajahan Belanda atas Indonesia hanya 126 tahun. Setelah Belanda, datanglah Jepang atau Nippon yang menguasai Indonesia selama 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Lalu lanjut ke fase prakemerdekaan. Pada masa prakemerdekaan di bawah penjajahan Jepang, Indonesia mulai memiliki wewenang untuk mempersiapkan kemerdekaannya sendiri, mulai dari didirikannya PPKI dan BPUPKI. Serta dalam fase ini adanya peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana golongan tua dan golongan muda berselisih pendapat atas kemerdekaan Indonesia. Apakah golongan tua yang mengikuti kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan langsung oleh Jepang, ataupun golongan muda yang berbicara kepada Soekarno pada saat itu untuk mempercepat kemerdekaan karena situasi Jepang sedang rentan di dalam dunia perang pada saat itu. Lalu masuk kepada fase kemerdekaan, yaitu pembacaan proklamasi yang telah ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Saya persilahkan. Ya, materi selanjutnya adalah informasi umum tentang negara Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia dengan 273,8 juta jiwa. Selanjutnya, luas wilayah Indonesia memiliki luas sebesar 1.904,569 km persegi. Selanjutnya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah Republik, dan tanggal kemerdekaan Indonesia ada 17 Agustus 1945. Indonesia beribu kota di Jakarta dan memiliki mata uang sendiri, yaitu Indonesia Rupiah. Indonesia juga merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Indonesia adalah negara penduduk paling terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Lebih dari 253 juta orang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun mayoritasnya Islam,
Indonesia mampu menunjukkan bahwa Islam dan agama atau keyakinan lainnya serta demokrasi dan modernitas dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi secara politik. Indonesia juga merupakan negara paling demokratis ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemerintahan di era sekarang. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya pembagian kekuasaan menjadi 3 tanggung jawab, yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang. Berikut adalah pokok-pokok dari sistem pemerintahan di Indonesia. Negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. Tiap daerah diberikan otonomi untuk menjalankan pemerintahannya secara independen. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden adalah kepala eksekutif menteri yang bertugas membantu presiden. Dipilih langsung oleh presiden dan disusun dalam kabinet kerja badan legislatif. Dibagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan badan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan. Ada beberapa fase perkembangan ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pada era Presiden Soekarno, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang membantu meningkatkan konektivitas antar daerah dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan ekonomi sosialis dan nasionalis, seperti nasionalisasi perusahaan asing dan pembebasan tanah untuk reforma agraria. Yang ketiga, krisis ekonomi tahun 97 hingga 98. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, yang dipicu oleh kegagalan sistem keuangan, defisit anggaran, dan ketidakstabilan politik. Yang keempat, reformasi ekonomi. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, pemerintah Indonesia melakukan reformasi ekonomi yang meliputi deregulasi, privatisasi, dan reformasi sektor keuangan. Lalu yang kelima, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 5-6% per tahun. Pemerintah juga terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan raya tol, pembangkit listrik, dan pelabuhan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu adalah Q&A polemics. Di Q&A polemics ini saya dan teman-teman kelompok dapat menemukan ada 4 poin, yaitu adalah isu ketahanan energi, yang kedua ada konflik lahan dan HAM, yang ketiga ada isu maritim dan kedaulatan laut, yang terakhir itu adalah konflik perbatasan dan klaim wilayah. Sama kita tahu bahwa isu ketahanan energi dalam proses transisi energi ini merupakan isu yang krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Mengingat pada saat ini pemanfaatan energi baru sangat terbarukan, masih cukup rendah capaiannya, sekitar 12 RI total buruan energi nasional, serta harga energi baru terbarukan belum sepenuhnya bersaing dengan negara fosil. Untuk itu, percepatan transformasi pembangunan energi fosil menuju pemanfaatan energi baru terbarukan yang energi rendah karbon merupakan sesuatu yang mutlak yang perlu dilakukan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi dari teman-teman saya, mulai dari sejarah singkat, informasi umum, pemerintahan, hingga permasalahan negara saat ini.
Untuk catatan, satu dari kelompok kami, anggota kelompok kami berhalangan hadir, yang bernama Alkandar, dikarenakan satu dan lain hal. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kelompok E4, tentang polemik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.